Halo semuanya, kami dari kelompok 2 saat ini akan membawakan materi mengenai pasar persaingan sempurna jangka panjang. Baik, untuk anggota kelompok 2, yaitu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Sofia Febeliani dengan NIM 060, kemudian Agustin Nirmalasari dengan NIM 061, lalu Ahmad Sohibul Wafa dengan NIM akhir 068, dan Nimputu Ayu Srihatnyanyi dengan NIM akhir 066. Baik, adapun submateri yang akan kami bahas dalam kajian kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, teori pasar persaingan sempurna jangka panjang. Kedua, konsep dasar teori penawaran industri kompetitif dan keseimbangan dalam jangka panjang. Jadi materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pasar persaingan sempurna. Secara umum kita mengerti bahwa pasar memiliki pengertian sederhana, yaitu adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau seorang konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian akan melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Pasar juga merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, infrastruktur, tempat usaha di mana adanya kegiatan jual beli barang, jasa maupun tenaga kerja dengan imbalan uang. Dalam ekonomi mikro terdapat pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna merupakan salah satu model pasar yang paling klasik dan yang paling sering digunakan di dalam melakukan analisis ilmu ekonomi. Pasar ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Yang selanjutnya adalah tentang ciri-ciri sendiri dari pasar persaingan sempurna. Ada banyak sekali ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Salah satunya yang pertama adalah bersifat homogen, di mana barang-barang yang dijual di dalam pasar persaingan sempurna bersifat homogen atau sama atau memiliki kesamaan. Yang kedua adalah jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Di dalam pasar persaingan sempurna, karena barangnya yang bersifat homogen, maka penjual dan pembeli yang ada di dalam pasar tersebut berjumlah sangat banyak. Yang ketiga adalah di mana perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Jadi barang atau jasa yang diperjualbelikan di dalam pasar persaingan sempurna, harga dari barang tersebut atau jasa tersebut ditentukan sendiri oleh perusahaan itu sendiri. Yang keempat, tidak adanya asymmetric information, dan yang terakhir adalah di mana kegiatan dalam pasar persaingan sempurna ini adanya kebebasan keluar masuk dalam pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teori pasar persaingan sempurna jangka panjang. Apa itu teori pasar persaingan sempurna jangka panjang? Pada dasarnya, semua perusahaan yang menghadapi struktur pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan normal, yaitu ketika biaya total TC atau bisa dibilang total cost sama dengan penerimaan total TR atau bisa dibilang total revenue, sehingga keuntungan sama dengan 0. Sedangkan dalam jangka pendek, seperti yang diketahui, memang ada perusahaan yang memperoleh keuntungan dan ada perusahaan yang menderita kerugian. Tetapi dalam jangka panjang, ketimpangan ini akan diseimbangkan ketika perusahaan yang mendapat keuntungan disaingi secara ketat oleh perusahaan lainnya. Karena demikian ketatnya persaingan atau bisa dibilang perfect competition, maka akhirnya tingkat keuntungan semua perusahaan menjadi sama-sama 0. Total revenue sama dengan total cost. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu teori penawaran industri kompetitif. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu penawaran industri? Penawaran industri adalah total penawaran perusahaan-perusahaan di mana jumlah output yang ditawarkan perusahaan adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Perubahan-perubahan biaya produksi dalam jangka panjang akan mempengaruhi kurva penawaran. Kurva penawaran industri jangka panjang merupakan fokus keseimbangan jangka panjang pada berbagai tingkat produksi. Berdasarkan sifat perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama yaitu industri skala biaya konstan atau constant cost industry. Dalam industri skala biaya konstan, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi. Biaya konstan terjadi apabila jumlah permintaan input meningkat, tetapi harga per unit input tidak berubah. Mari kita perhatikan secara seksama kurva penawaran jangka panjang industri skala biaya konstan berikut. Dalam industri skala biaya konstan ini, penawaran meningkat sebanyak peningkatan permintaan awal. Karenanya, kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah ada tidak berubah, seperti yang ditunjukkan oleh diagram 8.8 bagian A. Bila permintaan pasar meningkat atau kurva permintaan D1 bergeser ke D2, harga output meningkat ke P2 seperti yang ditunjukkan oleh diagram 8.8 bagian B. Harga P2 menyebabkan perusahaan lama menikmati laba supernormal. Hal ini mengundang perusahaan-perusahaan lain memasuki industri dan menambah penawaran sampai mencapai keseimbangan pada harga P1 atau kurva S1 bergeser ke S2. Kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang berbentuk garis lurus sejajar sumbu horizontal. Adapun contoh industri dengan biaya konstan adalah industri pensil. Semakin banyak perusahaan memasuki industri pensil, maka permintaan kayu untuk menghasilkan pensil meningkat. Namun, karena industri pensil menutupi sebagian kecil permintaan kayu, harga kayu tidak berubah. Yang kedua yaitu industri skala biaya menaik atau increasing cost industry. Pada industri skala biaya menaik, masuknya perusahaan baru menyebabkan harga faktor produksi naik, sehingga terjadi perubahan struktur biaya dan pergeseran titik keseimbangan. Mari kita perhatikan kurva penawaran jangka panjang industri skala biaya menaik berikut. Diagram 8.9 bagian C menunjukkan peningkatan permintaan yaitu D1 ke D2 menaikkan harga ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan lain ke dalam industri. Akibatnya, struktur biaya perusahaan berubah menjadi lebih mahal. Diagram 8.9 bagian A adalah struktur biaya sebelum masuknya perusahaan lain, sedangkan diagram 8.9 bagian B adalah struktur biaya setelah masuknya perusahaan lain. Perubahan struktur biaya menyebabkan titik potong marginal revenue dan marginal cost bergeser dan mendesak perusahaan mengubah jumlah output yang ditawarkan. Akibatnya, dalam industri kurva penawaran bergeser ke S2 dengan tingkat harga P3 dan output Q3. Pada saat itu, perusahaan menikmati laba normal yang menyebabkan gerak masuk keluar terhenti. Karena itu, kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang mempunyai sudut kemiringan positif. Adapun contoh industri dengan biaya menaik adalah industri pertambangan, seperti minyak bumi, gas, dan batu bara.
pertumbuhan permintaan jangka panjang menghasilkan harga yang lebih tinggi karena meningkatnya biaya produksi energi. Karena industri menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, perusahaan akan mengenakan harga yang lebih tinggi untuk output mereka. Yang ketiga yaitu industri skala biaya menurun atau decreasing cost industry. Pada industri skala biaya menurun, masuknya perusahaan lain ke dalam industri justru menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar atau large scale economies. Akibatnya, struktur biaya berubah menjadi lebih murah yang ditunjukkan pada diagram 8.10 bagian A ke diagram 8.10 bagian B. Meningkatnya permintaan yaitu D1 ke D2 pada diagram 8.10 bagian C menaikkan harga jual ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan lain. Dengan struktur biaya yang baru, keseimbangan pun bergeser yang menyebabkan kurva penawaran yaitu S1 ke S2. Jumlah penawaran industri adalah Q3. Kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang mempunyai sudut kemiringan negatif. Submateri yang ketiga yaitu keseimbangan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu pemaksimum keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Pemaksimum keuntungan pada pasar persaingan sempurna kali ini menggunakan analisis jangka panjang, yang artinya analisis jangka panjang atau yang biasa disebut dengan long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik yang baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang telah masuk ke pasar. Equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang akan semakin banyak perusahaan yang memasuki bidang industri, di mana keseimbangan jangka panjang perusahaan akan berproduksi pada saat P sama dengan LAC yang terendah. Artinya, bila harga turun sampai tingkat di mana P sama dengan LAC, maka tidak ada lagi insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk menambah kapasitas produksi maupun perusahaan-perusahaan baru membangun pabrik-pabrik. Karena pada saat itu tidak ada keuntungan lebih atau excess profit, di mana yang ada hanya keuntungan normal, yaitu keuntungan yang sudah termasuk dihitung dalam LAC. Jadi, keuntungan normal diperoleh pada tingkat output di mana P sama dengan LAC. Dengan demikian, pada kondisi di mana P sama dengan LAC, tidak ada lagi penambahan kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru. Pada kondisi ini, baik pasar maupun perusahaan akan berada dalam posisi equilibrium. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan gambar yang tertera sebagai berikut, yaitu equilibrium pasar dan perusahaan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna. Mula-mula, harga pasar ditentukan oleh equilibrium jangka pendek, di mana perpotongan kurva S dan D akan menghasilkan harga pasar. Kemudian, P di sini adalah harga yang mencapai keuntungan lebih atau excess profit yang dikarenakan P lebih besar daripada LAC, di mana ada penambahan kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru, sehingga penawaran output di pasar akan naik, yang mengakibatkan S bergeser ke kanan menjadi S1 dan harga menjadi turun ke P1, sehingga P1 akan menjadi sama dengan LAC. Jadi baik di pasar maupun perusahaan dalam kondisi ini equilibrium jangka panjang. Jika output dari industri menjadi bertambah karena perusahaan banyak memasuki industri, maka akan semakin banyak produksi diminta dalam jangka panjang dan mungkin saja harga-harga dari faktor itu akan konstan naik dan turun. Sehingga agar dapat bertahan dalam pasar, maka dalam jangka panjang perusahaan harus memenuhi 4 persyaratan. Di mana persyaratan pertama yaitu perusahaan harus bekerja sebaik mungkin atau doing as well as possible agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal, sehingga perusahaan akan berproduksi sampai saat MR sama dengan MC. Dan pada saat itu juga biaya marginal jangka pendek akan sama dengan biaya marginal jangka panjang, yaitu SMC sama dengan LMC. Persyaratan kedua,
tidak mengalami kerugian atau not suffering loss, agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Karena itu, biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual, yaitu SAC sama dengan P. Selanjutnya, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar, karena laba nol atau zero economic profit. Dan laba nol ini juga disebut dengan laba normal atau normal profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama jika uang dan faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. Sehingga jika laba lebih besar dari nol, akan ada perusahaan yang tertarik untuk masuk ke dalam pasar, dan sebaliknya jika lebih kecil dari nol atau merugi, akan mendorong perusahaan keluar dari pasar. Persyaratan keempat, yaitu perusahaan tidak dapat menambah laba lagi walaupun dengan memperbesar skala produksi, dikarenakan jika sudah berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang atau minimum LAC pada saat SAC sama dengan LAC. Berikutnya teman-teman bisa memperhatikan diagram yang tertera, yaitu diagram keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Bisa diperhatikan pada 8.6b. Pada diagram 8.6b ini menunjukkan keseimbangan perusahaan, di mana kurva SMC, LMC, SHC, dan LHC akan berpotongan di satu titik, yaitu di titik E dengan output Q. Kemudian pada diagram 8.6 ini menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang yang terjadi di titik E0, di mana pada tingkat harga P0 dan jumlah Q0. Sehingga jika ada perusahaan yang masuk, akan terjadi penambahan penawaran, dan kurva penawaran tersebut akan bergeser ke kanan sehingga S0 akan menjadi S1. Kemudian keseimbangan baru terjadi di titik E1, di mana harga keseimbangan P1 dan output sebanyak Q1. Sebelum ada perusahaan yang masuk, pada tingkat harga P1 jumlah output yang ditawarkan hanya Q2. Kemudian selisih Q1 sampai Q2 adalah akibat penawaran kapasitas produksi yang berasal dari perusahaan yang masuk. Tetapi pada tingkat harga P1 ada perusahaan-perusahaan yang tidak dapat bertahan karena harga itu jauh lebih kecil dari biaya produksi per unit, atau P1 lebih kecil daripada AC. Dan jika output ditambah, maka kerugian akan semakin bertambah. Jadi jarak SMC sampai P1 akan makin besar. Dan keluarnya perusahaan akan menyebabkan penawaran tingkat industri berkurang, misalnya sampai ke kurva S2. Bisa diperhatikan di diagram 8.6a, yang menaikkan harga menjadi P2. Dan bagi perusahaan secara individu, keadaan ini sangat menguntungkan karena perusahaan memperoleh laba supernormal, di mana P2 lebih besar daripada AC. Dan hal ini akan menarik perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri. Sehingga gerakan masuk keluarnya akan berhenti bila keseimbangan kembali ke titik E, dan perusahaan dalam industri hanya akan menikmati laba normal. Hal ini dikarenakan adanya asumsi free entry and exit. Oke, selanjutnya itu saja materi yang kami sampaikan, yaitu tadi sudah membahas mengenai teori pasar persaingan sempurna jangka panjang, konsep dasar teori penawaran industri kompetitif, serta membahas mengenai keseimbangan dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kedua, terima kasih.